Orang kapitayan sudah ngomong ini dawuh, ini perintah, berarti palsu. Nah, ini kita kembali ke perintah Tuhan tadi, Pak. Bahwa orang kapitayan itu meyakini bahwa Tuhan itu kan ada dalam diri, Pak ya. Nah, kalau orang kapitayan membuktikan bahwa itu perintah Tuhan, bagaimana, Pak? Orang kapitayan tidak pernah ada yang mengatakan ini perintah Tuhan, makanya hati-hati. Orang kapitayan sudah ngomong ini dawuh, ini perintah, berarti palsu. Gitu. Orang kapitayan mesti rata-rata itu orang Jawa. Kalau orang Jawa pedomannya mesti hono coroko. Kalau sudah ngomong ho, itu artinya suwung. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Sing ono amung ingsun. Yang dawuh ya ingsun, ya kita sendiri. Yang ngomong ya kita sendiri. Dari mana? Ya dari kejernihan otak dan dari kejernihan hati, cara berpikir, cara berangan-angan. Karena Tuhan dikonotasikan di luar kekuatan manusia yang ada tidak bisa ditembus dengan dimensi. Kan begitu. Nah, kalau sudah ngomong bahwa Tuhan sampun kasaliro, kok isek ngomong iki dawuhe, iki perintahe, berarti iku wong kapitayan atau wong kejawen koplak. Gitu wae. Mana ada Tuhan orang Jawa itu merintah atau dawuh? Enggak ada. Dari awal mula dengan kejernihan cara kita berpikir dan kesucian cara kita berangan-angan, maka disitulah menemukan Tuhan atau Gusti. Caranya gimana? Yang bagusi hati itu. Karena saya sudah sering ngomong, bagus atau elek itu cuman bagaimana ya cara itu adalah pertanda atau menandai perilaku kita. Tapi belum tentu yang kita anggap jelek itu jelek, yang kita anggap baik itu baik. Ibarat kita itu menembus langit sab 7. Kita langit yang sab 1 aja nggak nembus kok, apalagi yang sab 7. Seberapa ketajaman kurniamu. Jadi yang kita bayangkan langit sab 7 adalah kejernihan otak ini loh. Jadi kita itu sudah melakukan kesucian, maka pengen suci lagi, sampai menembus kesucian sejati. Artinya kita itu sudah nggak ada. Yang ada itu ternyata cuma hidup. Nah, kita itu melakukan kodrat hidup. Itulah tingkatan kesucian yang paling tinggi. Kita artinya menembus alam suwung, alam wong wang, alam yang tidak ada batasnya. Kita sudah tidak tahu itu utara, selatan, timur, atau barat. Tidak ada warna merah, hitam, hijau, kuning, putih, dan lain sebagainya. Yang ada cuma sinar atau nur, yaitu nur wah. Nah, nur wah itu bergerak di dalam tubuh. Tubuh bergerak adalah Nur Muhammad. Cukup itu kalau orang kapitayan. Makanya hati-hati, orang Jawa pun aja sembarangan. Jenggote dawa putih. Pakaiannya ya sarwa adat istiadat, tapi nek omongane gedabrus ora perlu dipercaya. Gitu loh. Orang kapitayan pedoman sudah jelas kok. Hono Coroko itu sudah membeberkan semuanya. Kita dinamakan ada itu karena hidup ini. Gitu. Di dalam perut itu ada, tapi belum hidup. Ya belum ono. Apalagi dinamakan cipta, rasa, dan karso. Malah belum ada. Gitu. Itulah yang dinamakan alam samar sinamar. Ono ning ora ono nanging ono. Nah, kalau sudah begitu, padahal kesucian manusia itu dikala di dalam rahim ibu. Apa pembicaraan bayi di dalam rahim? Bayi saja tidak bicara, apalagi Tuhan. Kok memerintah?
Tuhan memerintahnya itu memerintah hidup. Nah itu pun kita sendiri loh yang mengawali. Berjalan pun belajar, makan pun belajar, gitu loh. Nah itu pun kalau sudah ada, sebelum ada, ya nggak kelihatan makannya, nggak kelihatan berjalannya, tapi hidup. Nah itu supaya paham mas, supaya orang Jawa sendiri nggak, wah ini dawuhe. Lah kita ada kok, ada menunggu dawuh loh, dawuh kok di meneh. Berarti kita itu lah koplak lagi, kita itu orang jahiliyah lagi, tanpa ada dawuh kita nggak mengerjakan. Gitu. Berarti intinya orang Kapitaya mengklaim bahwa rezeki itu bukan dari Tuhan. Nah buktinya apa? Coba kalau ada, mohon saya dibimbing, dituntun. Saya tak minta rezeki dari Tuhan. Gitu loh. Tadi sudah saya ceritakan, ada saudara dari Jakarta. Kalau ke sini memberikan sesuatu yang kira-kira saya nikmati 1 bulan. Betul. Tapi kan lewat berbicara, lewat adu argumen. Apa kira-kira dari sana datang disuruh Tuhan untuk memberikan rezeki ke saya? Kalaupun iya, itu pun perantara mereka, bukan Tuhan langsung. Maka kita itu karena sudah diberi organ tubuh yang lengkap, masih diberi kesehatan, memanfaatkan organ tubuh itulah nanti akan mendapatkan rezeki. Makanya kalau ada cara berdoa, cara bersemedi, cara apa, tiba-tiba Tuhan itu memberikan rezeki, tolong saya dibimbing, tolong saya dituntun, saya tak mengikuti ajaran itu. Biar dapat rezeki langsung dari Tuhan gitu. Ya, karena apa? Mobil saya masih kurang bagus, rumah saya juga masih seperti ini. Supaya diberikan rezeki Tuhan dan perintah Tuhan apa saya tak ngikuti. Disuruh apa saja, jangankan sehari 5 kali atau tiap jam 12 sampai jam 1 melek. 1 hari 1 malam disuruh melek, selalu suruh ibadah, asal Tuhan memberi rezeki langsung. Tak turutane, tak sembahe Tuhan itu. Kon poso saulan tak turuti Pak. Poso saulan seumur hidup. Kurang apa? Betul Pak. Makanya supaya kita itu rodok waras, ya begitu itu. Mbok kita itu eleng. Dzikir itu artinya berangan-angan tentang nikmat yang diberikan, maka kita bersyukur. Caranya gimana? Pakai bahasa-bahasa yang ngoko kok saru. Pakailah bahasa-bahasa Sanskerta. Bahasa yang indah-indah. Karena Tuhan itu indah sebenarnya. Tuhan itu cerah. Tuhan itu bahagia. Supaya kita bahagia, supaya kita itu cerah, supaya kita itu menemukan yang indah, maka dengan duduk bersila kita membacakan bacaan-bacaan yang indah. Itu sebenarnya untuk melahirkan rasa syukur kita pada Tuhan. Nah itu pun jangan larut-larut. Setelah kita ucapkan, maka besok kita di saat mengerjakan sesuatu, cintailah pekerjaan itu. Dan menjadilah orang yang telaten, yang ngulet, supaya mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu. Itu cukup. Nah kita mengerjakan saja enggak cinta dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Terus harapannya setiap enggak laku, memang Gusti belum mengendaki. Setiap laku, alhamdulillah hari ini. Tapi kan tetap lewat pekerjaan toh. Kan gitu. Nah kita di dogma sendiri kok masalahnya. Nek laku bersyukur, nek gak laku menganggap Tuhan belum diberikan. Belum diberi rezeki kalau. Berarti Tuhanmu itu ya sok lali, kadang ya sok eling. Turun paling. Nah, gitu loh. Jangan begitu. Jadi kita sukai, mau berhasil nggak berhasil, kita nggak mengharap hasilnya. Tapi yang penting kita mengerjakan. Mau hasil mau enggak, yang penting kita sudah mengerjakan. Karena mengerjakan saja belum tentu mendapatkan, apalagi yang tidak sama sekali. Nah begitulah, dari dulu Jawa itu mengajarkan begitu. Maka Doto Sawolo, zat engkang datan kena suwolo, artinya Tuhan sak karepe dhewe. Gitu loh. Padha jayanya. Jadi padha jayanya itu menggambarkan kita tidak harus sama. Mau melakukan pekerjaan yang beda-beda, yang penting di dalamnya itu ada hasil yang bisa untuk menyambung hidup kita sendiri ataupun hajat anak istri. Itu artinya padha jayanya.
mogo botongo. Semua itu untuk menyongsong kita akan menjadi batang atau mati itu. Makanya di dalamnya itu sebelum mogo botongo, muliakanlah jasadmu. Senangkanlah hatimu. Itulah pedoman orang Jawa. Makanya orang Jawa nggak punya kitab. Karena kalau kitab tertulis, setelah itu ditulis, saya kalau disuruh tulisan itu makan pakai sendok, saya itu suka pakai tangan muluk. Nah, nanti berarti kalau saya muluk berarti berlawanan dengan kitab itu. Oke, nanti kitab itu menerangkan kalau kamu makan muluk, maka kamu akan disiksa oleh Tuhan karena jarimu tersentuh oleh pedasnya lombok dan asinnya garam. Nanti begitu. Karena tidak menurut kitab.